dan sejarah suku Bugis, Sulawesi. Di zaman dahulu, ketika dunia masih muda dan misteri, nenek moyang suku Bugis memulai perjalanan mereka dari lembah-lembah Yunan di Cina Selatan. Mereka adalah bagian dari bangsa Deutero Melayu yang berani menavigasi bintang dan samudra untuk mencari tanah baru. Sekitar tahun 500 sebelum Masehi, mereka tiba di Nusantara, membawa dengan mereka keberanian dan semangat yang tak terpadamkan, mengikuti jejak Proto-Melayu yang telah datang seabad sebelumnya. Beberapa masa setelahnya, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan berwibawa, Lasa Tumpugi, yang memerintah di Pamana, sebuah wilayah yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Wajo. Lasa Tumpugi adalah raja pertama yang memimpin dengan keadilan dan keberanian. Rakyatnya sangat menghormatinya, sehingga mereka memilih untuk dikenal sebagai Tu Ugi, yang berarti orang-orang pengikut Lasa Tumpugi. Mereka hidup dalam kesatuan dan harmoni, mengikuti jejak dan ajaran raja yang mereka kagumi. Seiring berjalannya waktu, komunitas ini tumbuh dan berkembang, menyebar ke berbagai penjuru dan mendirikan kerajaan-kerajaan yang megah. Kerajaan-kerajaan Bugis klasik seperti Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenreng, dan Rapang, masing-masing dengan kebudayaan, bahasa, aksara, dan sistem pemerintahan yang unik dan mandiri. Dari pernikahan dan hubungan erat dengan suku-suku tetangga, seperti Makassar dan Mandar, terjalinlah ikatan etnik yang semakin memperkaya identitas suku Bugis. Mereka tidak hanya berbagi darah dan tradisi, tetapi juga semangat untuk menjaga dan melestarikan warisan leluhur mereka. Lasa Tumpugi memiliki seorang putri cantik bernama Wicudai, yang menikah dengan Saweri Gading, pahlawan legendaris yang gagah berani. Dari pernikahan mereka, lahirlah Lagaligo, sang penulis epik yang karyanya menjadi sastra terpanjang di dunia. Keturunan Lasa Tumpugi, termasuk anak dan cucunya, menyebar ke seluruh penjuru Sulawesi kuno. Mereka berlayar menembus ombak, menapakkan kaki di berbagai daerah seperti Sopeng, Supa, Wajo, Sidenreng, Bone, Rapang, dan Sawito. Di setiap tempat yang mereka singgahi, mereka mendirikan kerajaan, memperluas wilayah, dan mengembangkan kebudayaan serta aksara yang unik. Menghormati asal-usul mereka, rakyat di kerajaan-kerajaan tersebut menjuluki diri mereka Tu Ugi, yang berarti pengikut Lasa Tumpugi. Nama ini menjadi simbol kebanggaan dan identitas yang mengikat mereka dalam sejarah dan warisan yang kaya. Legenda Lasa Tumpugi dan keturunannya terus hidup dalam cerita dan tradisi masyarakat Bugis. Kisah mereka mengajarkan kita tentang keberanian, kebijaksanaan, dan pentingnya menjaga warisan budaya. Hingga kini, semangat Tu Ugi masih terasa di antara kita, mengingatkan kita pada sejarah panjang dan tradisi budaya yang penuh warna. Dalam lipatan sejarah Sulawesi Selatan, terukir sebuah karya sastra yang mempesona, dikenal sebagai Lagaligo. Epik ini, yang juga disebut Surek Galigo atau Galigo, merupakan cerminan dari mitos penciptaan yang dihormati oleh peradaban Bugis. Pada abad ke-19, Colik Pujie mengabadikan kisah ini dalam puisi berbahasa Bugis kuno, menggunakan aksara lontara yang elegan. Setiap bait puisinya, yang tersusun dalam sajak bersuku 5, tidak hanya menceritakan asal-usul manusia tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Lagaligo berdiri megah sebagai karya sastra terpanjang di dunia, dengan lebih dari 9.000 halaman, melampaui epik Mahabharata dan Ramayana dari India, bahkan epik Homerus dari Yunani. Bagi masyarakat Bugis yang memeluk kepercayaan Tolotang, Lagaligo bukan sekadar epik, melainkan kitab suci yang mengandung kebijaksanaan spiritual. Kisah dalam Lagaligo berlatar di kerajaan Luwu pada abad ke-15,
Namun elemen-elemen dalam narasinya mencerminkan zaman yang lebih modern, seperti penyebutan peringgi yang merujuk pada orang Portugis. Epik ini menghidupkan kembali sosok Saweri Gading, sang pahlawan yang gagah berani dan perantau yang legendaris. Meskipun dipenuhi dengan kisah-kisah fantastis, para sejarawan mengakui bahwa Lagaligo memberikan gambaran yang autentik tentang kehidupan awal masyarakat Bugis sebelum abad ke-14. Sayangnya, pemahaman atas versi asli bahasa Bugis dari Galigo kini terbatas pada kurang dari 100 orang. Hanya sebagian kecil dari epik ini yang berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan hingga saat ini, belum ada versi lengkap dalam bahasa Inggris. Lagaligo tetap menjadi warisan budaya yang tak ternilai, mengajarkan kita tentang kekayaan sejarah dan kebudayaan Bugis yang mendalam. Suku Bugis, yang dikenal dengan keberanian dan kemahiran berlayar, mendiami wilayah-wilayah seperti Kabupaten Boni, Wajo, Sopeng, Sinjai, Bulukumba, Baru, Parepare, Sidrap, Pinrang, dan Luwu. Mereka juga hidup di daerah peralihan, tempat budaya Bugis bertemu dan berpadu dengan Makassar di Bulukumba dan Sinjai, serta dengan Mandar di Polmas dan Pinrang. Sejak zaman dahulu, suku Bugis dikenal sebagai pelaut ulung dan perantau yang tangguh. Mereka mengarungi lautan, menjangkau Malaysia, Singapura, hingga ke benua Asia dan Afrika. Perantauan mereka bahkan meluas hingga Filipina, Brunei, Thailand, Australia, Madagaskar, dan Afrika Selatan. Faktor-faktor seperti konflik antar kerajaan di masa lalu mendorong mereka untuk berlayar jauh, membawa serta budaya dan tradisi Bugis ke lingkungan baru. Di Indonesia, jejak suku Bugis tersebar luas, dari Sulawesi Tenggara hingga ke Papua, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau. Di wilayah timur Indonesia, Papua menjadi salah satu dari banyak tujuan perantauan Bugis Makassar. Sementara di wilayah tengah dan barat, banyak perantau Bugis Makassar yang menetap di kota-kota pesisir Kalimantan dan Sumatera. Di Malaysia dan Singapura, mereka telah beranak pinak dan keturunannya kini menjadi bagian integral dari kedua negara tersebut. Jaringan perantauan ini dimulai oleh seorang pemuda bangsawan Wajo, Lamadukeleng atau Arung Singkang, yang berlayar menuju Kerajaan Pasir. Lamadukeleng tidak hanya menjalin hubungan politik tetapi juga perkawinan dengan penguasa Kerajaan Pasir, hingga akhirnya ia dinobatkan sebagai Sultan Pasir. Kisah suku Bugis adalah cerita tentang keberanian, petualangan, dan adaptasi. Mereka mengajarkan kita bahwa identitas tidak hanya terikat pada satu tempat, tetapi juga pada perjalanan dan pengalaman yang membentuknya. Warisan suku Bugis terus hidup, menyebar ke seluruh penjuru dunia, membawa serta kekayaan budaya yang tak ternilai. Dalam lipatan sejarah yang kaya, suku Bugis telah lama dikenal dengan tradisi perjodohan dan pernikahan mereka yang unik. Sebagai suku yang besar dan berpengaruh di Sulawesi Selatan, mereka telah menjalin ikatan dengan berbagai suku lain, termasuk Makassar dan Mandar, menunjukkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berintegrasi dengan budaya di sekitarnya. Namun, dalam adat istiadat Bugis, terdapat aturan-aturan ketat yang mengatur pernikahan. Pernikahan antar suku, khususnya bagi mereka yang berasal dari garis keturunan Bugis Boswa yang mencakup Bugis Bone, Bugis Sopeng, dan Bugis Wajo seringkali mendapat penolakan. Bahkan, pernikahan dengan suku Melayu dianggap sebagai pelanggaran terhadap adat. Upacara pernikahan adat Bugis sendiri adalah rangkaian prosesi yang syarat makna dan tradisi. Dimulai dengan Mamanu-Manu, sebuah prosesi penyelidikan untuk mengetahui kesediaan calon mempelai wanita, diikuti oleh Mapetuada, lamaran re sebelum Masehi yang menandai keseriusan niat, dan berbagai tahapan lain yang mengikuti 4.
Setiap langkah dalam upacara ini tidak hanya simbolis tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang mendalam dalam masyarakat Bugis. Suku Bugis di Sulawesi Selatan telah lama memeluk agama Islam dengan taat, dengan hampir 97% dari mereka mengikuti ajaran ini. Islam datang ke tanah Bugis melalui jalur politik, sebagai upaya menyatukan kerajaan-kerajaan di masa lalu. Namun, sebelum Islam dan agama-agama lainnya tiba, suku Bugis telah memiliki sistem kepercayaan yang mendalam dan spiritual. Mereka percaya pada Dewa Tunggal, dengan Patotoe sebagai dewa penentu nasib dan Dewata Seuai sebagai dewa tunggal. Adat istiadat Bugis, yang dianggap sakral dan keramat, didasarkan pada 5 prinsip utama: ade, bicara, rapang, wari, dan sarah. Meskipun tidak semua praktik syariat Islam dijalankan sepenuhnya, masyarakat Bugis tetap mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang masih mempraktikkan kepercayaan atau riolong, yang menunjukkan bagaimana mereka menjaga tradisi sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Kisah kepercayaan suku Bugis adalah cerminan dari kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan agama, sambil tetap mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang telah lama ada. Ini adalah bukti dari kekayaan budaya dan kerohanian yang telah mereka wariskan dari generasi ke generasi. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.